Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Kira-kira terkait karhutlah sendiri, apakah sudah ada arahan dari Presiden, Pak? Baik, terima kasih teman-teman media yang kami hormati. Jadi hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Kalimantan, khususnya ke Kalimantan Barat tadi pagi, dan baru saja dilanjutkan beliau berkoordinasi ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya dalam kaitannya beliau ingin memonitor secara langsung proses penanganan karhutlah yang memang untuk tahun ini karena bertepatan juga dengan El Nino yang cukup ekstrim atau cukup kering. Nah, yang daerah paling terdampak diantaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah tadi bersama dengan Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, dalam dua pertemuan koordinasi tadi Bapak Presiden pertama mendapatkan laporan penanganan sekaligus langsung berdiskusi mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya masih diperlukan di dalam proses perkuatan untuk sesegera mungkin bisa mengatasi seluruh karhutlah yang melanda baik di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil. Di semua keperluan yang memang diperlukan di lapangan tadi yang kita miliki, persediaan yang kita miliki langsung diputuskan oleh Bapak Presiden untuk didorong, termasuk pengiriman tambahan mobil-mobil tangki dan mobil-mobil pemadam kebakaran. Selain itu beliau juga menegaskan bahwa yang pertama-tama tentu diminta kepada pemerintah provinsi dan seluruh jajaran untuk memastikan apabila ada masyarakat kita yang terdampak itu ditangani dengan sebaik-baiknya, dan beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras luar biasa siang dan malam berjibaku untuk memadamkan api, ya, baik dari TNI, Polri, BNPB, ada juga BMKG, relawan-relawan juga banyak. Dari Manggala Agni, Kementerian Kehutanan juga terlibat, dan beliau menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang bekerja keras memadamkan karhutlah ini. Dan terakhir juga beliau memberikan penekanan kepada kami semua sudah ada di sini, yang itu juga banyak dalam proses pemadaman, tetapi jumlahnya juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan, dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali, ya, dari perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi. Mas, selain karena cuaca ataupun El Nino ini kan juga tersebar di media sosial, ya, ada orang yang sengaja membakar hutan itu, Mas. Apakah ada arahan dari Presiden Prabowo untuk penegakan hukum pembakaran hutan ini? Ya, berkenaan dengan tindak-tindak yang masuk kategori tindak pidana, memang di dalam dua rapat koordinasi tadi itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi, individu atau siapapun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu menjadi dari korporasi sudah? Ya. Dari korporasi. Yang tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Lahan, Mas. Ya. Pembukaan lahan dengan membakar itu juga. Ya, ada memang di dalam perda, baik di Kalteng, kalau di Kalteng juga ada perdanya yang memang
memungkinkan, tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan. Ya, itu kan kearifan lokal yang menurut tadi di dalam rapat juga kemudian disepakati bahwa yang pertama diminta untuk itu perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan. Ya. Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan misalnya. Jadi eskavator yang itu diperlukan untuk membuka lahan, tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan. Dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara melakukan atau membakar. Begitu, terima kasih semuanya. Ada sama yang minta tambahan anggaran nggak sih Mas buat penanganan? Empat korporasi tadi. Di Kalimantan Barat. Di Kalteng kan ada juga Pak. Kalau nanti coba ditanyakan ke Pak Kapolda ya, karena tadi dalam rapat belum sempat dilaporkan untuk yang di Kalteng. Cukup ya. Oh iya, kalau ditemukan pelanggaran kita tidak akan ragu-ragu, akan kita tidak dan sampai kepada ada kemungkinan dicabut izin. Kalau pemulihan lahan gambut itu bagaimana Pak? Pemulihan lahan gambut. Ya kita selesaikan dulu apinya. Terima kasih. Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 3.200 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Perkembangan terkini dari kebakaran hutan dan lahan Kalimantan, sudah ada jurnalis iNews Ade Sata di Jalan Yos Sudarso, ujung Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Ade, bagaimana kondisi kebakaran hutan di sana saat ini? Baik, dapat saya laporkan saat ini ada di Jalan Yosudarso ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana lokasi kebakaran ini sudah terjadi sejak hampir sepekan. Lahan gambut membakar di areal sini hingga mencapai luasan sekitar hampir 10 hektar. Dan dapat kita gambarkan bahwa beginilah kondisi lahan dan hutan yang terbakar di area Jalan Yosudarso ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kobaran api juga telah mendekati pemukiman dan membakar kebun sawit dan juga ada kebun jagung. Ya, upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dari Satbrimob Polda Kalimantan Tengah bersama Dalkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berjibaku melakukan upaya pemadaman sejak tadi pagi hingga kini. Namun asap pekat masih menyelimuti kawasan ini karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut dengan kedalaman diperkirakan antara setengah meter hingga 1 meter. Ya, upaya pemadaman tidak mudah karena petugas harus berjibaku mencari air karena di lokasi kebakaran hutan dan lahan ini minim sekali ya air. Dan untuk mendapatkan pasokan air, petugas harus menggunakan sumur bor milik warga di daerah ini. Nah, lokasi kebakarannya
sangat dekat ya dengan rumah warga. Jadi tentunya petugas harus berjibaku melakukan upaya pemadaman hingga di lokasi ini benar-benar padam. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga kini luas hutan dan lahan yang terbakar di Palangkaraya mencapai 264 hektar dengan jumlah titik lokasi kebakaran berada di 306 titik yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Palangkaraya. Demikian. Ade, apakah sudah ada warga yang berusaha untuk mengevakuasi diri? Karena tadi Anda sempat sampaikan api sudah mulai mendekati permukiman warga. Ya, untuk saat ini pada kejadian memang tidak ada evakuasi ya, karena warga di sini tidak terdampak sekali. Mereka berdiam di rumah dan sementara petugas melakukan upaya pemadaman, jadi hingga mendekati rumah dan menyelamatkan rumah dari warga. Oke, baik. Terima kasih banyak Ade Sata melaporkan langsung dari Jalan Yos Sudarso Ujung, Kalimantan Tengah, sudah melaporkan kondisi terkini di sana dan tetap berhati-hati Ade. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas, titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan hingga mendekati permukiman sehingga membuat warga khawatir. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas. Musim kemarau dan cuaca panas membuat titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan. Salah satunya di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar, bahkan mulai mendekati permukiman warga. Tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman untuk mencegah api terus meluas. Minimnya sumber air akibat musim kemarau menjadi salah satu kendala pemadaman. Petugas terpaksa mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Khawatir sangat khawatir. Karena takutnya kalau ini kan belum bisa nyala lagi itu loh Pak. Ya bisa-bisa kita bisa kena sampai ke rumah atau sampai ke tanaman. Kan ini kita pengusaha taman Pak. Itu apalagi kalau ratik-ratiknya itu, api-apinya itu yang terbang-terbang tuh bisa mematikan tanaman Pak. Kendalanya di lokasi air sulit, sedangkan kita mendatangkan tangki 10.000. Bisa memadamkan. Ini jaraknya dengan rumah warga berapa meter? Kurang lebih 20 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini total luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total 289 kali kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Breaking News akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.